Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad Fajri Arsyad. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir bersama kami pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan laporan hasil pengawasan selama 20 hari ini yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Kota. Terhadap pelaksanaan kampanye ini, kami mengacu pada Perbawaslu 12 terkait dengan pelaksanaan kampanye. Adapun hal-hal yang kami lakukan pengawasan ini termaktub pada pasal 10 terkait dengan kampanye metode kampanye yang kami lakukan pengawasan. Yang pertama, pertemuan terbatas, kemudian tatap muka, debat publik yang tadi malam sudah kami bahas dengan KPU, yang insya Allah pelaksanaannya dilaksanakan untuk pertama kali tanggal 25. Semalam kami bersama KPU, kemudian pasangan calon melaksanakan pembahasan terkait dengan pelaksanaan debat nanti, karena debat termasuk dalam kampanye. Selanjutnya pemasangan alat peraga kampanye yang juga insya Allah akan disampaikan oleh Pak Fajrin, dan iklan media serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Pertama terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, kami Bawaslu Provinsi Gorontalo mengingatkan kembali kepada KPU yang dalam hal ini menunjuk penyedia untuk pemasangan alat peraga kampanye. Terhadap alat peraga kampanye ini, KPU sudah menunjuk KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi sudah menunjuk penyedia. Ada beberapa alat peraga kampanye yang kami menyampaikannya melalui saran perbaikan. Ini masih secara lisan. Ada beberapa yang kami sudah sampaikan. Dan karena kami tergabung di grupnya penyedia APK, maka kami sudah menyampaikan saran perbaikan. Terhadap hal tersebut kami menyampaikan untuk pemasangan APK ini diupayakan harus berlaku adil. Adil yang kami maksud terhadap letak dari alat peraga tersebut. Jangan sampai misalkan ada alat peraga yang lain tidak kelihatan. Ada alat peraga yang lain memang sengaja kelihatan. Ini yang kami tekankan kepada teman-teman KPU dalam hari ini penyedia. Dalam hal tersebut kami sudah menyampaikannya ke KPU, bahkan sampai dengan KPU Kabupaten Kota. Dalam perjalanannya kami melaksanakan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Jika kami menemukan, langsung kami sampaikan. Hari ini kami sengaja menyampaikan ke media. Mudah-mudahan setelah ini ada gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh teman-teman KPU terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian terhadap pelaksanaan kampanye, alhamdulillah di seluruh daerah di Provinsi Gorontalo ini kami melakukan pengawasan karena kami terbagi atas 6 tim. 6 tim ini yang berbagi ke 6 daerah. Dan setiap tim melaksanakan pengawasan itu selama 3 hari. Kemudian kita rolling lagi. Nah, contohnya seperti saya. Saya ini hari terakhir pengawasan di Kota Gorontalo. Besok saya akan bergeser ke Kabupaten Gorontalo. 3 hari lagi saya melakukan pengawasan. Begitu selanjutnya yang kami lakukan. Sehingganya tidak ada pelaksanaan kampanye yang mudah-mudahan tidak terawasi oleh kami. Kalaupun harus berbagi, kami pun menyampaikan STTP, karena alhamdulillah teman-teman LO selalu menyampaikan STTP-nya kepada Bawaslu dan KPU. Kalau STTP sudah masuk, kami teruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Tugas dari Bawaslu Kabupaten Kota meneruskan ke pengawas kecamatan sampai dengan pengawas desa. Sehingganya pelaksanaan kampanye terinformasi dengan baik. Dan rujukan yang paling utama, kami lakukan pengawasan terkait dengan STTP. Karena di STTP itu akan pertama menentukan waktu pelaksanaan kampanye.
dan batas pelaksanaan kampanye. Jika di lapangan kami temukan misalnya dalam STTP hanya sampai pukul 17.00 atau misalnya 17.30 atau 18.30 atau pukul 18.00. Kami selalu merujuk di situ. Biasanya kalau dia 17.00 masih melakukan kampanye, kami sudah menyampaikan SIN melalui teman-teman pengawas kecamatan. Kalau teman-teman pengawas kecamatan sudah menyampaikan dan tidak ada ini, kami langsung turun tangan. Ada beberapa yang saya langsung hentikan karena melihat STTP. Kemudian rujukan yang kedua di STTP itu, karena dalam STTP itu terdapat tim kampanye. Kami melihat pada saat pelaksanaan kampanye itu apakah sesuai dengan STTP, apakah nama-nama yang ada di STTP itu tercantum juga di SK kampanye. Karena di kami juga sudah memegang SK tim kampanye masing-masing pasangan calon. Dan yang paling terpenting dalam pelaksanaan kampanye ini, kami selalu mendahulukan upaya pencegahan. Jika di lapangan kami menemukan ada ujaran kebencian atau misalnya informasi hoax, pada saat turun langsung kami informasikan, tolong Pak jangan disampaikan hal ini. Misalnya ada juga contoh seperti ini, terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Pada saat turun langsung kami sampaikan, Pak, Bu, jangan disampaikan begitu. Itu artinya mengajarkan pada masyarakat untuk menerima sogokan. Walaupun Bapak tidak menganjurkan untuk memilih orangnya. Kalau boleh jangan, karena itu masuk di pidana. Karena pemberi dan penerima itu sama-sama statusnya masuk pidana. Sehingga upaya-upaya pencegahan yang kami maksimalkan ini, mudah-mudahan pada pelaksanaan kampanye nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini adalah hari yang ke-20 kami melaksanakan pengawasan kampanye. Untuk selanjutnya terkait dengan data pengawasan, kami persilakan Pak Fajrin untuk dapat menyampaikannya. Terima Pak Fajrin. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, sahabat-sahabat insan media, merupakan mitra Bawaslu dalam hal ini sebagai penyambung informasi kepada publik terhadap kerja-kerja kepengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan kampanye tentu sedang dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Yang berikut saya ingin menyampaikan bahwa laporan 20 hari pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 periode 25 September sampai dengan 15 Oktober 2024. Sahabat-sahabat media yang kami hormati, masyarakat Provinsi Gorontalo yang kami cintai, dalam pelaksanaan kampanye tentu penyelenggara pemilu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 huruf A angkat 5 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi diantaranya adalah pelaksanaan kampanye. Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 menyebutkan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa metode. Yang pertama pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,
dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan pasal 20 huruf C Undang-Undang Eko menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Maka memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 periode 25 September sampai dengan 15 Oktober. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan yang pertama, pengawasan tahapan metode kampanye tatap muka. Kemudian pengawasan tahapan metode kampanye pertemuan terbatas. Kemudian pengawasan terhadap titik pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Jadi ada 3 hal penting yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo secara berjenjang sampai di tingkat pengawas desa kelurahan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kampanye sebagaimana grafik yang kami telah susun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa secara kumulatif kegiatan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode tanggal 25 September sampai dengan 15 Oktober sebanyak 139 kegiatan kampanye. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 itu sebanyak 32 kegiatan kampanye. Dengan uraian, yang pertama, pertemuan terbatas sebanyak 9 kali, kemudian pertemuan tatap muka sebanyak 23 kali. Ini berdasarkan STTP yang kami terima dan kami lakukan pengawasan secara langsung. Kemudian yang ketiga, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 02 sebanyak 61 kegiatan kampanye. Dengan uraian, yang pertama, pertemuan terbatas sebanyak 10 kali, kemudian pertemuan tatap muka sebanyak 51 kali. Kemudian kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 3 sebanyak 14 kegiatan kampanye dengan uraian pertemuan terbatas sebanyak nihil atau 0, kemudian pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali. Kemudian kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 4 sebanyak 32 kali kegiatan kampanye dengan uraian pertemuan terbatas sebanyak 1 kali, pertemuan tatap muka sebanyak 31 kali. Selanjutnya perlu dapat kita sampaikan terkait dengan kegiatan pencegahan pelanggaran oleh jajaran pengawas pemilu dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur tahun 2024. Kegiatan pencegahan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan. Pencegahan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis yang melibatkan pengawasan langsung, sosialisasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan dalam upaya maksimal pencegahan pelanggaran yang telah dilaksanakan oleh jajaran pengawas pemilihan baik di Bawaslu Kabupaten Kota maupun di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Adapun terhadap saran perbaikan yang kita jadikan sebagai upaya pencegahan kepada pasangan calon
atau peserta pemilihan kepada tim kampanye dan lain sebagainya merupakan subjek yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap kampanye yang kerap melibatkan anak-anak, saran perbaikan terhadap adanya kampanye di luar jadwal, dan saran perbaikan terhadap adanya tim kampanye yang berstatus sebagai anggota DPR, DPR provinsi, dan kabupaten kota yang belum memiliki surat izin cuti dalam pelaksanaan kampanye. Jadi ini merupakan bagian pencegahan yang kita lakukan. Kita menyampaikan dalam bentuk saran perbaikan maupun imbauan kepada subjek yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk DPR yang melakukan kegiatan kampanye. Terdapat dalam surat tugas pelaksanaan kampanye harus dipastikan telah memiliki surat izin cuti dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Yang berikut bahwa bentuk-bentuk kegiatan pencegahan lainnya yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu, yaitu melakukan MOU kerjasama dengan berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat tertentu, serta kegiatan lainnya sebagaimana pedoman juknis pencegahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil rekapan dari semua titik pengawasan di Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu terdapat 368 bentuk kegiatan pencegahan lainnya selama 20 hari pelaksanaan masa kampanye. Jadi upaya pencegahan kita dalam kurun waktu 20 hari kita sudah melaksanakan upaya pencegahan dengan berbagai macam metode itu sebanyak 368 kali kegiatan. Kemudian selanjutnya jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kota selama tahapan kampanye pemilihan tahun 2024 periode 25 September sampai dengan 15 Oktober telah menerima dan menangani temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Datanya baik yang sifatnya temuan maupun laporan ada kurang lebih 9 temuan dan laporan, dengan rincian yang pertama jumlah temuan yang diregistrasi sebanyak 2 temuan, kemudian jumlah laporan yang diregistrasi sebanyak 6 laporan, sedang jumlah laporan yang tidak diregistrasi 1 laporan, serta laporan yang sedang diproses ada 2 laporan. Kemudian terhadap hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan bukan pelanggaran, ada 5 hal yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini sampai ke jajaran kabupaten kota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga telah menyampaikan di awal pada tahapan kampanye, menyampaikan kepada seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai calon dalam pelaksanaan kampanye pada tanggal 24 bertepatan dengan deklarasi damai yang kami lakukan untuk melakukan pencegahan secara mandiri penertiban alat peraga yang tidak sesuai dengan desain yang disampaikan kepada KPU. Dan yang sudah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bodebolango sudah dilakukan penertiban secara mandiri dengan upaya menindaklanjuti saran perbaikan atau imbauan yang sudah disampaikan, dan alhamdulillah peserta pemilihan yang ada di Bodebolango sudah melakukan tindakan penertiban secara mandiri. Untuk kabupaten kota lain, kami sedang menghimpun data jumlah pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan desain untuk ditertibkan secara mandiri. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Bawaslu akan mengambil langkah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, karena beberapa kali rapat Forkopimda kami sudah menyampaikan untuk ditindaklanjuti oleh
Pemprov maupun Pemda setempat di dalam hal alat peraga yang tidak berkesesuaian dengan desain yang disampaikan kepada KPU. Saya kira ini data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan hasil laporan pengawasan yang kami lakukan ini bisa menjadi informasi terbuka bagi masyarakat Provinsi Gorontalo, dan kami berharap jika ada hal-hal yang berpotensi pelanggaran pada pelaksanaan kampanye, kami berharap masyarakat Gorontalo yang terlibat dalam pengawasan partisipatif bisa menyampaikan informasi secara terbuka kepada Bawaslu untuk Bawaslu tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kesempatan jika ada pertanyaan teman-teman media. Atau sudah cukup data? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan kami terkait dengan hasil pengawasan selama kurang lebih 20 hari. Tadi Bapak sampaikan bahwa alat peraga menjadi salah satu fokus dari pengawasan dari Bawaslu. Pertanyaan kami Pak, sekarang di Gorontalo itu banyak sekali alat-alat peraga yang tidak sesuai baik desainnya maupun ukuran dan tempat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan alat peraga yang masih tidak sesuai dengan ketentuan dari Bawaslu, dari KPU. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa akan berkoordinasi dengan provinsi ataupun pemerintah daerah untuk menerbitkan alat peraga kampanye. Ini kan tinggal kurang lebih 1 bulan 10 hari lagi untuk kampanye. Apakah itu bisa dilakukan, bisa terrealisasi atau tidak? Ya, apakah juga pemerintah mau untuk menerbitkan alat-alat peraga kampanye? Jangan sampai ketika diterbitkan ternyata itu milik KPU. Ya, sehingga disampaikan bahwa itu perusahaan dan sebagainya. Kemudian tadi juga kami mendapat informasi dari beberapa kampanye-kampanye yang sudah dilakukan oleh pasangan calon, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur. Itu ada narasi-narasi provokatif yang dilakukan oleh calon-calon maupun tim kampanye di lapangan. Nah, sejauh ini bagaimana penanganan dari Bawaslu sendiri? Itu dulu dari saya. Untuk mengucapkan terima kasih. Lanjut. Saya jawab dulu. Izin kan? Ya, terima kasih. Yang pertama, pertanyaannya, ada alat peraga kampanye yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan KPU. Boleh saya minta datanya berapa? Dan di mana? Ya, contoh saja di JDS, Pak. Di JDS di baliho besar. Bukan. Kasih. Jadi teman-teman media juga harus sampaikan datanya akurat ya. Yang pertama, perlu kami jelaskan bahwa alat peraga kampanye itu dalam ketentuan peraturan KPU ada yang difasilitasi oleh KPU, ada yang dicetak atau diadakan oleh peserta pasangan calon itu 200 kali ya. 200 ada yang 100. 200 ada yang 100. Nah, terhadap itu yang kita pastikan desainnya masuk di KPU. Berarti alat peraga yang dipasang yang menyerupai alat peraga kampanye itu apakah itu menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk menertibkan atau Yes, terima kasih. Ya, makanya saya jawab pelan-pelan dulu. Datanya saya minta ya. Kita kan Bawaslu ini punya Bawaslu kabupaten kota, punya Iya, kan informasi. Siap. Ya, saya contohkan saja Pak di JDS. Di JDS itu ada beberapa baliho ukuran 10 lebih. Di baliho besar, kalau Bapak bikin lewat bisa. Oke, nanti kita update di kabupaten kota. Ya. Oke. Yang kedua, kalau terhadap alat peraga yang tidak sesuai dengan alat peraga yang didesain atau yang masuk desainnya ke KPU, siapa yang punya tanggung jawab?
itu pemerintah daerah. Dan kita sudah menyampaikan di beberapa kesempatan rapat Forkopimda. Nah, kita tunggu tindak lanjut Pemdanya seperti apa. Karena untuk kewenangan menertibkan alat peraga yang tidak sesuai bukan kewajiban Bawaslu. Bawaslu cuma punya kewenangan melakukan pengawasan. Jika tidak berkesesuaian itu kita sampaikan karena dia bagian dari pelanggaran administrasi, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam peraturan KPU. Jika Pemda tidak mengindahkan pemerintahan dari Bawaslu, Ya kita proses pelanggaran administrasi. Kan pelanggaran administrasi ini. Yang Pemdanya atau pasangan yang tercantum di baliho itu. Maksudnya? Ini kan baliho yang menyerupai alat peraga, yang ada yang tertulis memperkenalkan citra diri dan lain sebagainya. Tapi dia bukan alat peraga. Itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi oleh pihak Bawaslu akan menyampaikan ke pemerintah daerah untuk menertibkan. Ya. Ketika tidak diindahkan, Maksudnya? ketika tidak diindahkan pemberitahuan dari Bawaslu, misalnya ya udah biar aja. Ya kita kan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang jadi kewajiban Bawaslu itu kan menyampaikan apa yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Nah, kalau itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemda, ya kita punya kajian lain terhadap itu. Apakah ini bagian dari tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 10 atau seperti apa? Nanti kita lihat ke depan dalam kajian Bawaslu jika Pemda tidak melakukan apa yang menjadi saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu. Kemudian narasi provokatif pada kampanye ini kami sudah lakukan, meminta kepada jajaran Bawaslu masing-masing kabupaten kota, termasuk yang ada di Bodebolango. Yang pertama kami lakukan mengundang seluruh pasangan calon untuk mengingatkan bahwa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 10. Di antaranya adalah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dan jika ditemukan di dalam proses kampanye masih ada tindakan provokatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya, tentu itu akan kita minta jajaran kita menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian. Satu Pak, Ya, terima kasih. terkait dengan batas waktu, karena kan ini kan sudah mendekati deadline, misalnya sudah tinggal 40 hari lagi. Kira-kira terkait dengan APK tadi, batas waktu terakhir ketika bersih dan berkesesuaian itu tanggal berapa Pak yang diharapkan oleh Bawaslu? Ya, secepatnya kita berharap pemerintah daerah secepatnya menindaklanjuti itu. Dan jika itu belum juga ditindaklanjuti, kita akan coba melakukan koordinasi kembali ke pemerintah daerah untuk mengingatkan ada kewajiban pemerintah daerah terhadap apa yang menjadi imbauan dan saran perbaikan Bawaslu. Saya kira demikian. Terkait itu lagi Pak, tadi kan dari pihak Bawaslu menyampaikan ada 2 temuan yang sedang diproses. Ada beberapa temuan, tapi 2 temuan yang sedang diproses. Kira-kira bisa dibocorkan dari yang mana itu? Belum bisa, ini sementara dalam proses. Terkait dalam penanganan kami belum bisa menginformasikan. Tidak bisa menginformasikan. Pertama, saya jawab terkait dengan alat peraga kampanye. Terhadap alat peraga kampanye ini, KPU sudah memasukkan alat peraga yang sudah disepakati dengan pasangan calon dan sudah ada di kami dan sudah kami teruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Sehingganya sekarang upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota mengidentifikasi yang tidak sesuai dengan yang sudah didesain oleh KPU. Kalaupun ada penambahan 100% dan 200% itu yang dilakukan oleh teman-teman pasangan calon, dia harus sesuai dengan desain yang sudah disampaikan ke KPU. Itu yang pertama yang dipertanyakan. Iya, ukuran. sudah sekali dengan ukuran. Kebetulan saya juga hadir pada rapat dengan teman-teman penyedia. Kami sudah menyampaikan terkait dengan tempat, letak, ini disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Bahkan salah satu contoh di dekat rumah saya. Dekat rumah saya itu ada yang diikat di pohon, yang dipaku di pohon. Saya sudah menelpon langsung ketua KPU-nya. Kebetulan itu
di KPU berulang. Saya sudah menelpon dan saya sudah mengingatkan yang kemarin yang kedua. Kalau hari ini masih bukan, insya Allah besok atau lusa akan diundang penyedianya dengan KPU. Ini upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Ya, kemudian yang kedua, mempertanyakan terkait dengan upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemerintah. Hari ini saya berencana setelah jumpa pers ini saya akan ketemu dengan Kepala Kesbangpol dengan Kepala Satpol PP untuk berkoordinasi terkait dengan alat APS ya, kalau kemarin disebut APS, alat peraga sosialisasi yang disampaikan oleh yang belum masuk calon waktu itu. Enggaknya upaya-upaya ini insya Allah akan kami maksimalkan. Cuma kan kita tidak bisa memaksakan. Ya, karena kalaupun kami memaksakan jangan sampai yang kena kami. Karena yang diatur di situ dan ini diwanti-wanti terus oleh Bawaslu RI terhadap alat peraga itu bukan wewenang Bawaslu untuk menertibkan. Bahkan ini supaya informasi awal kami sampaikan terkait pada minggu tenang nanti yang membersihkan itu KPU ya, bukan Bawaslu. Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pembersihan alat peraga. Itu dia pertanyaan Pak, yang sampai orang berpikir bahwa Bawaslu pengawasannya kasih bersih. Oh, enggak. Oh tidak, makanya hari ini terang benderang harus kalau tidak tulis itu. Jangan poligon ditulis Bawaslu di situ supaya setelah ini karena kalian juga kan punya kerjasama dengan KPU. Teman-teman media ini kan juga kerjasama dengan KPU. Jangan cuma share di Bawaslu, share kasar di situ. Hari ini kami juga jumpa pers supaya teman-teman KPU juga bisa mengetahui bersama terkait dengan wewenang dan tanggung jawab ini. Karena kadang-kadang PKPU-nya Bawaslu yang ditanya Pak. Ya. Dan ini wartawan juga banyak bertanya sama orang. Karena saya jawab tanya dulu di sebelah, nanti saya mau eksekusi terakhir. Oke teman-teman. Ini masa tenang tadi yang soal baliho tadi. Saya misalnya tidak dibersihkan, ya tidak. Bicara sanksi. Sampai kenapa? KPU-nya. Karena di situ kayak tidak kalau dia itu yang membersihkan itu di PKPU ada itu. PKPU yang membersihkan PKPU bukan pasangan calon. Makanya itu. Ini terkait dengan bahkan kalau rusak itu diperbaiki. Diperbaiki oleh KPU. Kalau misalnya dia rubuh atau apa, yang memperbaiki KPU agak beda dia dengan ya tidak bisa disebut penyedia karena memang KPU yang menunjuk penyedia kan. Ya, sehingganya terkait dengan pembersihan itu tugas dari KPU. Kan kami sudah mengingatkan berulang-ulang. Bahkan rusak bisa diganti. Kami sampaikan bahwa terkait dengan bukan wewenang KPU, Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pembersihan itu. Dan kami sudah membagi tim terhadap pembersihan lokasi, insya Allah. Ini Pak, terkait cuti atau izin dari anggota DPRD. Kemarin kan kita dapat informasi bahwa hari Sabtu Minggu itu anggota DPRD itu wajib memasukkan cuti izin. Nah, sekarang kan Sabtu Minggu itu kan hari libur kantor Pak. Ya. Iya kan. Biasanya kan orang juga tidak mengurus lebaran. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah wajib bagi anggota DPRD mengurusi izin atau cuti di hari Sabtu atau Minggu? Ini kami sudah jelaskan pada saat di DPR. Kenapa mereka Sabtu Minggu harus cuti? Karena Sabtu Minggu juga itu biasanya ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh teman-teman DPR. Sehingganya harus ada beda. Dia ini sementara melaksanakan perjalanan dinas atau misalnya melaksanakan cuti. KPU alhamdulillah Dewan Provinsi Sabtu Minggu mereka siap melaksanakan. Bahkan kalau KPU DPR Provinsi mereka satu paket. Mereka menyampaikan izin dan itu sudah ada di kami. Di satu paket Ada pembagian waktunya yang dilakukan oleh teman-teman. tetap harus mengurusi cuti. Iya, harus. Jangan sampai pada saat itu dia sementara berkunjung ke masyarakat karena kadang-kadang mereka kan turun di masyarakat, ada perjalanan dinas. Kita harus membedakan ini perjalanan dinas atau misalnya kampanye. Biasanya reses kan mereka bawa bantuan-bantuan. Jangan sampai kalau dia reses ya reses. Jangan sampai di reses sebenarnya ini bantuan yang kami berikan dari Jalipatan milik Oliola. Nah, itu sehingganya kenapa harus ada cuti? Supaya ada pembedaan antara mana reses, mana kampanye. Kalau cuti berarti dia melaksanakan kampanye. Kalau dia ada perjalanan dinas berarti dia melaksanakan reses. Seperti itu. Ada lagi? Terkait debat mungkin bentuk pengawasannya Bawaslu untuk debat nanti seperti apa?
Ya, terkait dengan debat, saya semalam dengan Pak Fajrin hadir bersama-sama karena di debat ini kan termasuk kampanye, sehingga dia diatur di Perbawaslu 12 tahun 2024 yang dimana di pasal 11 mengatur apa-apa saja yang di pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama, kami mengingatkan kemarin bahwa terhadap pelaksanaan debat, calon tidak boleh mengutus, misalnya perwakilan. Kemudian calon jika misalnya yang bersangkutan melaksanakan ibadah. Karena alhamdulillah kalau saya lihat dari ke-8 calon ini, mau gubernur, wakil gubernur, semuanya muslim. Misalnya dia melaksanakan umroh, maka dia harus ada keterangan dari pihak Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan melaksanakan umroh. Atau misalnya pada debat nanti yang bersangkutan sakit, maka dia harus punya surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah yang dalam hal ini dikeluarkan oleh dokter. Bagi pasangan calon yang tidak mengutus atau tidak hadir, maka KPU wajib untuk menyampaikan atau diumumkan di halaman website KPU Provinsi Gorontalo. Ini yang sudah kami sampaikan. Kemudian kami juga menyampaikan hal-hal terkait dengan pengawasan. Karena kalau di debat itu semuanya kami awasi. Kami mengawasi pasangan calon, kami mengawasi KPU, kami juga mengawasi pendukung. Sehingganya ada beberapa yang kami sampaikan yang menjadi perhatian. Misalnya terkait dengan tata lampu pada saat debat nanti. Kami harap lampu itu kalau terang untuk 1, 2, 3, 4 sama-sama dapat lampu yang sama kualitas lampu. Bahkan sampai dengan mic pun kami sampaikan. Kalau mic jangan sampai ada yang kresek. Kami sudah ingatkan. Kemudian terkait dengan kayak video atau kamera. Karena ini ada live streaming, kami nyampaikan kalau boleh jangan sampai kamera ini hanya mengarah pada satu pasangan. Kalau mau sorot berempat, tempat-tempatnya. Kalau mau sorot satu orang, harus ada satu orang. Bahkan sampai dengan KPU. Jangankan itu, saya sampaikan. Pak Ketua KPU saja tepuk tangan, kami perhatikan Pak. Jangan sampai misalnya di nomor 1 dia tepuk tangan. Misalnya di nomor 2 dia tidak tepuk tangan. Di nomor 3 dia tepuk tangan. Itu kan sudah kami sampaikan semalam. Untuk kami perhatikan. Makanya kami pun nanti diperhatikan oleh teman-teman media. Bahkan tadi malam itu saya bilang, kalau ada moderator malam ini saya ingin tanya. Pada saat dia sebagai moderator, apakah dia menggunakan mode senyum atau mode marah? Supaya kalau calon dia tanya, kalau marah-marah harus marah-marah semua. Kalau senyum, senyum semua. Nah, itu pemberlakuan adil pada saat ini. Karena ini akan diperhatikan oleh semua orang. Dan yang terakhir kami informasikan bahwa yang hadir di sana, nah ini teman-teman media ini. Karena media itu tidak disebut tadi malam. Yang hadir di sana itu cuma 50 orang per pasangan calon. Nah, mudah-mudahan teman-teman media juga masuk di yang 50 itu. Saya sampaikan hanya 50 orang yang bisa masuk ke dalam. Nah, saya sampaikan betul-betul 50. Kalau memang pasangan nomor 1 50, nomor 2 50, nomor 3 50, nomor 4 50, mohon maaf harus bercuma semua ini. Kalau tidak boleh orang bilang kan Pak Ketua cuma yang 1 terus, 2 terus, 3 terus, 4 terus. Makanya harus bercuma semua. Nah, kami pastikan harus memang benar-benar 50 orang. Ya, dan penempatannya harus sesuai. Hingga pemberlakuan adil itu yang menjadi sangat penting pada saat pengawasan debat nanti. Terima kasih. Apakah cuma di provinsi saya Pak, kabupaten kota sini seperti apa? Karena namanya pengawasan pemberlakuannya sama. Cuma yang kemarin itu pertemuan karena debat di provinsi, maka saya dengan Pak Fajri yang hadir di sana. Saya belum tahu debat yang dilaksanakan di kabupaten kota dan pertemuannya kapan. Nanti insya Allah Bawaslu kabupaten kota yang akan melaksanakannya. Ya, ada sedikit tambahan juga berkaitan dengan debat nanti. Itu kita mengingatkan kepada KPU. Yang pertama terkait pelayanan yang sama terhadap disabilitas. Karena ini juga merupakan bagian amanah dari peraturan KPU dan juga dititip tegas dalam peraturan Bawaslu nomor 12. Kemudian berkaitan dengan larangan dalam pelaksanaan debat. Karena debat ini bagian dari metode kampanye. Maka kita menyampaikan di ketentuan pasal 69 yang saya sebutkan tadi, itu tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon pada
kegiatan debat nanti. Saring menyerang person, kalau di ketentuan juknis pelaksanaan debat, moderator menegur. Tapi Pak Ketua tak semalam menegaskan, kalau itu terjadi bukan moderator yang menegur, Bawaslu yang akan menegur langsung, dan jika tidak diindahkan, kita akan jadikan itu temuan. Begitu teman-teman. Saya kira terima kasih ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.